Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fateha dengan NIM 44 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas ekonomi makro, yaitu institusi keuangan publik dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kita akan mengenal keuangan publik Islam. Lembaga keuangan merupakan badan atau lembaga yang berperan memfasilitasi pergerakan dana atau modal dalam perekonomian. Fungsinya untuk menghimpun uang dari perorangan, perusahaan, atau pihak lain, serta disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Lembaga keuangan juga berperan dengan menyediakan berbagai layanan keuangan seperti simpan, pinjam, investasi, dan lain-lain. Lembaga keuangan publik dalam perekonomian Islam mengacu pada entitas atau lembaga yang berperan mengelola aspek keuangan sesuai prinsip syariah dalam masyarakat Islam. Keuangan publik Islam adalah keuangan yang dikelola untuk kebaikan tujuan utama perusahaan, dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengenali keberadaan falah. Berikut ini ada beberapa contoh institusi keuangan publik yang bisa ditemui dalam ekonomi Islam. Antara lainnya adalah bank syariah, yaitu institusi keuangan publik yang paling umum dalam ekonomi Islam. Mereka beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya riba dan larangan investasi bisnis yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol atau perjudian. Bank syariah juga menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah, seperti pembiayaan syariah, deposito syariah, dan produk investasi yang sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua ada pengawas keuangan syariah, yaitu badan pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur institusi keuangan syariah. Mereka juga memastikan bahwa operasi dan produk keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah dan lembaga keuangan lainnya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ketiga ada lembaga amil zakat dan infak. Yang pertama ada keuangan negara pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa kepemimpinan Nabi, sistem keuangan publik didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, termasuk penggalangan dana, mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan publik. Pada masa awal Islam, Rasulullah dilatar belakangi oleh prinsip keadilan sosial dan solidaritas masyarakat. Ada beberapa aspek yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk awal dari institusi keuangan publik dalam ekonomi Islam. Salah satunya adalah zakat. Zakat adalah suatu institusi keuangan utama dalam Islam pada masa Rasulullah. Zakat adalah suatu kewajiban berbagi harta bagi umat Islam yang mampu. Dana yang terkumpul dari zakat digunakan untuk mendukung fakir miskin, yatim piatu, dan kepentingan sosial lainnya. Yang selanjutnya ada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun. Pemerintahannya dimulai dengan menangani keuangan publik. Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas mendukung kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Sistem keuangan publik berfokus pada pengumpulan dan distribusi zakat serta fai, yaitu bagian dari harta rampasan. Abu Bakar mengutamakan pengumpulan zakat. Hal ini merupakan kewajiban umat Islam yang mampu memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Ia juga mengorbankan perang melawan suku-suku yang menolak membayar zakat. Namun perang ini lebih bersifat politis daripada penaklukan militer. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, ISIS pertama kali mengalami perluasan wilayah melalui perang yang dikenal dengan Perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Pada saat itu,
harta rampasan perang juga menjadi sumber pemerintahan keuangan negara di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat mementingkan keadilan dan pengelolaan keuangan yang sehat. Salah satu kebijakan pada masa kepemimpinan beliau adalah sistem pajak. Umar telah mengenakan sistem pajak seperti jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah muslim. Wajib pajak tersebut adalah untuk Kristen atau Banu Taglib yang hartanya antara lain berupa hewan ternak. Salah satu tujuan utama mereka membayar pajak adalah untuk melindungi kelompok non-muslim yang tinggal di wilayah muslim. Sebagai imbalan atas pembayaran jizyah, mereka menikmati keamanan dan perlindungan dari pemerintah Islam yang sesuai dalam konteks perang. Ketika kelompok non-muslim ini tidak dipaksa untuk bergabung dengan tentara muslim dan membayar atas nama jizyah dan kharaj atau pajak tanah. Untuk membiayai kebutuhan negara, Umar mengenakan jizyah kepada mereka. Ketiga, yaitu ada kepemimpinan Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Utsman bin Affan memang terkenal dengan kepemimpinannya dan kebijakan-kebijakan yang melibatkan penaklukan wilayah baru, pengembangan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur. Beberapa tindakan dan kebijakan yang dijelaskan dalam beberapa konteks, antara lainnya yaitu penaklukan wilayah. Utsman bin Affan memimpin penaklukan beberapa wilayah penting seperti Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan. Penaklukan wilayah baru ini memperluas kekhalifahan Islam dan membawa berbagai sumber daya alam serta populasi baru di bawah pemerintahan Islam. Yang kedua ada Baitul Mal. Utsman memperkuat sistem keuangan Islam dengan mendirikan Bait al-Mal yang berfungsi sebagai kas negara. Dana dari Bait al-Mal digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Yang keempat ada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali menerapkan sistem distribusi yang dilakukan setiap pekan sekali. Hal ini menunjukkan upaya untuk menjaga keadilan dalam pengelolaan keuangan negara dan memastikan bahwa pendapatan Baitul Mal disalurkan secara teratur dan efisien. Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib juga terlibat dalam pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Hal ini mencerminkan perkembangan teknologi dalam masyarakat muslim pada saat itu dan upaya untuk mengatur sistem keuangan negara dengan lebih baik. Pengelolaan harta rampasan perang pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah salah satu kebijakan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Pengelolaan harta rampasan perang pada kepemimpinan Ali sebagai khalifah keempat dalam Islam mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Ada beberapa aspek pengelolaan harta rampasan perang pada masa pemerintahannya. Yang pertama, keadilan dalam pembagian. Ali sangat memperhatikan prinsip keadilan dalam pembagian harta rampasan perang. Ia memastikan bahwa rampasan dibagi secara adil antara para pejuang yang berpartisipasi dalam perang dan sesuai dengan kontribusi mereka dalam pertempuran. Yang kedua, ada pengawasan ketat. Ali secara pribadi mengawasi pengumpulan, penilaian, dan pembagian harta rampasan perang. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi dalam pengelolaan harta tersebut. Yang selanjutnya ada bagian untuk fakir miskin. Ali memastikan bahwa sebagian dari harta rampasan perang dialokasikan untuk fakir miskin, yatim piatu, dan kaum duafa. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengharuskan pemberian kepada yang membutuhkan. Yang selanjutnya, pendidikan dan kesadaran agama. Ali menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pendidikan agama
kepada para pejuang masyarakat umum. Ia mengajarkan pentingnya berbagi harta dengan adil dan pemberian kepada yang membutuhkan sesuai dengan ajaran Islam.